Wakil Panglima KKB Papua mengaku jiper duluan. Begini situasi terkini Intan Jaya yang dijaga 6 pasukan elit Satgas TNI Polri. Sejumlah pasukan khusus TNI Polri saat ini tengah berpatroli di wilayah Intan Jaya, Papua, untuk mengantisipasi serangan KKB Papua. Dengan kehadiran gabungan pasukan khusus ini, para KKB Papua akan berpikir 1000 kali untuk melakukan teror di Intan Jaya. Terungkap situasi terkini di Kabupaten Intan Jaya, Papua yang merupakan wilayah rawan aksi KKB Papua. Mengutip tribunjogja.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua terus melakukan teror di sejumlah wilayah di Papua. Serangan tak hanya menyasar pasukan TNI Polri, namun juga warga sipil dan aparat pemerintah. KKB Papua sendiri terdiri dari banyak kelompok dan memiliki wilayah tersendiri-sendiri. Setidaknya ada 4 kabupaten yang menjadi medan perang bagi KKB Papua dalam melakukan terornya. Keempat kabupaten tersebut meliputi Mimika, Intan Jaya, Pinai, dan Puncak. Dikutip tribunjogja.com dari tribunpapua.com, berikut ini rangkuman 4 daerah rawan KKB di Papua. Kabupaten Mimika. Di Kabupaten Mimika, terakhir kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua yaitu menewaskan 1 karyawan PT Freeport Indonesia dan 2 lainnya luka-luka. Kasus tersebut terjadi pada Senin 30 Maret 2020 di Kuala Kencana, Timika, Mimika. Karyawan PT Freeport yang meninggal tersebut adalah warga asing. Korban tewas berinisial GTW, 54 tahun, yang merupakan warga negara Selandia Baru. Kemudian korban luka-luka berinisial JMB, 49 tahun, dan US, 52 tahun. Korban berinisial JMB mengalami luka karena tembakan pada perut bagian kanan dan paha bagian kanan. Sementara itu korban US mengalami luka pada siku kanan dan punggung. Para korban kemudian dilarikan ke klinik Kuala Kencana untuk mendapatkan perawatan medis. Kabupaten Intan Jaya. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu 5 Februari 2022. Seorang personil Satgas Kodim Yonif PR 328-DGH Prada Giade Ramadhani Fatah yang bertugas di pos TNI Titigi terluka akibat terkena tembakan di bagian kaki. Kabupaten Pinai. Untuk di Kabupaten Pinai, kasus KKB terjadi di lokasi penambangan di Distrik Baya Biru. Kasusnya terjadi pada Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 05.35 waktu Indonesia Timur. Dalam serangan itu KKB dilaporkan melakukan tembakan dan pembakaran sejumlah bangunan. Diketahui di Distrik Baya Biru memang merupakan salah satu kawasan penambangan emas di Pinai. Dalam insiden penembakan tersebut tidak ada korban jiwa, namun ada 15 rumah yang menjadi tempat camp pendulang yang dibakar KKB. Rumah itu berada di lokasi 81 dan 45. Selain itu, KKB juga membakar puskesmas dan perumahan guru. Polisi menduga pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Lewis Kogoya. Kogoya diduga menyerang bersama 9 anggotanya dengan membawa senjata api seperti SS1, Mauser, dan AK-47. Lewis Kogoya diduga berafiliasi dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Puncak. Kelompok yang dicap teroris tersebut melakukan aksinya di Kabupaten Puncak terhadap 8 karyawan PT Palapat Timur Telematika pada Senin 7 Maret 2022 di Distrik Puga. Adapun nama 8 korban yang dievakuasi antara lain Bona Simanulang, Billy Gadi Balien, Renal Tegasi, Baby Tabuni, Jamaludin, Eko Stiansyah, Syahril Nurdiansyah, Ibo. Sementara Nelson Sarira satu-satunya saksi yang selamat dari serangan KKB di Distrik Puga.
Nelson mengatakan ada sekitar 10 orang anggota KKB yang memasuki camp mereka hingga membantai 8 rekannya. Nelson yang selamat pun sempat mengirimkan kode bahaya dengan melambai-lambai tangan ke CCTV di lokasi. Dilansir dari surya.co.id, situasi Kabupaten Intan Jaya, salah satu wilayah rawan aksi KKB Papua, saat ini sudah berangsur kondusif. Aksi brutal KKB Papua di sana berhasil diredam oleh pasukan gabungan TNI Polri. Sebanyak 6 pasukan khusus dari TNI Polri ditempatkan untuk menjaga keamanan di Intan Jaya. Bahkan salah satu bos KKB Papua menyatakan ketakutannya atas aksi dan gerakan para pasukan Satgas TNI Polri dalam 2 bulan terakhir ini. Kostrat Satgas Batalion Infanteri Yonif Para Rider 305 Tengkorak terus melaksanakan kegiatan untuk meyakinkan keamanan, kedamaian, dan ketentraman di wilayah Intan Jaya, Papua. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah berupa lari bersama dengan aparat keamanan lainnya, sebagai bukti bahwa kondisi Intan Jaya, Papua saat ini sudah berubah. Keputusan dan Satgas Letkol INF Ardiansyah menyelenggarakan kegiatan lari sambil bernyanyi. Dilanjutkan olahraga bersama dengan seluruh satuan tugas di Intan Jaya, bukan tanpa alasan. Kolaborasi bersama AKBP Christian Kadang, Satgas Damai Kartens, Kapten INF Puji alias Bos Mamba, Satgas Elang, Kapten Kaf Effendi, Bais TNI, Letu INF Komang, Mandala Kopassus, Letu Pasmar Paung, Pasopati Pas Segat, dan Letda Zainal Brimob Gakum telah menjadikan Intan Jaya aman, damai, dan tentram. Bahkan Apeni Kogow tercatat sebagai Wakil Panglima Kodaf 8 Intan Jaya menyatakan ketakutannya dengan aksi dan gerakan para pasukan elit Satgas TNI Polri dalam 2 bulan terakhir ini. Sejumlah pasukan gabungan Yonif Para Rider 305 Tengkorak, Taipur, Kopassus, Kopatgas, Kopaskas, Taifif, dan Brimob berkumpul di depan pos Kodim persiapan. Mereka datang dari segala penjuru Intan Jaya. Rombongan dengan santai seolah di kampung sendiri, berjalan dari kompleks Pos Mamba sambil bersanda gurau. Semoga segala upaya pendekatan Satgas TNI Polri, baik melalui beragam kegiatan terorial, penggalangan maupun kegiatan lain seperti patroli-patroli di kota dan hutan, dapat menjadikan Papua khususnya Intan Jaya semakin aman, tentram, dan damai.